Oke, kelihatan nggak share screen saya kelihatan ya? Oke, jadi ini beberapa CV saya, seperti tadi dibilang ini, saya sengaja masukin karena sekedar untuk meyakinkan para peserta bahwa kurang lebih saya tahu apa yang saya omongin lah, karena udah beberapa kali fase wawancara. Setiap wawancara berbeda, tapi kurang lebih intinya sama, kurang lebih ya, intinya sama. Ini artikel-artikel saya, ini sengaja saya munculkan juga soalnya biasanya lumayan buat khususnya teman-teman yang S3 ya, buat nanti di bagiannya ada namanya strateginya kartu as ya. Oke, pertama langsung aja saya mau sampaikan, ini agak membingungkan ya karena saya kayak ngomong sendiri nih, tapi nggak apa-apa lah nanti ini saya materi dulu. Jadi pertama kita harus tahu metode interviewnya apa. Untuk LPDP ini, saya pikir karena COVID ya, pandemi COVID. Oh sorry saya sampai lupa saking fokusnya pengen presentasi. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya, sampai waktu wawancara sehat-sehat terus, keluarga juga sehat-sehat, jangan ada pikiran yang terganggu karena kesehatan keluarga atau keadaan-keadaan yang tidak baik ya. Jadi dugaan saya nanti seleksinya bakal online, dan online itu pasti berbeda banget ya, kayak saya sekarang lah ngomong sendiri gitu kan. Karena kalau offline itu kayak jabat tangan, hal-hal gimmick jabat tangan, gestur, eye contact, itu perlu dipersiapkan, menurut saya perlu dipersiapkan. Tapi kalau online juga perlu dipersiapkan, jadi kita lihatlah nanti perkembangannya gimana. Waktu wawancara anggaplah 15-30 menit. Oh ya, saya mau share dulu sedikit. Situasi saya wawancara dulu agak barbar ya. Saya ingat banget saya tuh wawancaranya di kampus TAN. Itu yang saya lupa gedung apa yang ada lapangan basketnya lah. Itu dijembreng semua. Jadi saya tuh kalau saya memicingkan telinga saya sedikit aja, saya bisa dengar apa yang sebelah kiri sebelah kanan saya bilang. Jadi wawancaranya itu tidak senyaman di dalam satu ruangan. Nah, nanti pasti akan berbeda situasinya dengan wawancara online. Terus jumlah pewawancara biasanya ada 3 ya, akademisi, psikolog, sama 1 dari BAIS. BAIS ini sejak Veronica Koman ya. Dia bikin susah nih Veronica Koman ini. Satu kampus lagi sama saya. Terus kedua, pointer saya, interview selalu subjektif. Selalu subjektif, jadi teman-teman harus ingat, ini penting karena kita pikir interview itu objektif gitu, enggak. Interview itu selalu subjektif. Jadi kasarnya nih ya, parfum yang apa teman-teman pakai, terusnya misalnya kalau cewek make upnya terlalu menor atau apa, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi penilaian interviewer. Terus seperti tadi saya bilang, online interview pasti sangat berbeda, jadi kita biasakan aja online interview, latihan. Oke, strategi yang pertama latihan. Jadi orang bisa ngomong banyak hal, tapi menurut saya interview itu perlu latihan. Saya dulu paling berat, tanda kutip ya, paling berat saya latihan itu dulu pas AS. Saya ingat banget tuh dulu saya sempatkan latihan bersama teman-teman ini agak banyak bunyi-bunyian. Apa ya? Saya nggak ngeliat message-nya nih. Nggak ada apa-apa ya. Nanti saya digangguin aja kalau ada apa-apa. Soalnya saya nggak lihat message-nya. Saya cuma lihat slide-nya. Jadi penting buat latihan. Latihan itu nggak perlu teman-teman tuh harus ahli banget yang yang udah lulus beasiswa. Itu bagus kalau bisa dapet resource kayak begitu, bagus banget. Tapi kalau nggak pun yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, istri atau suami itu it's good, rekan kerja itu bagus, kepala seksi atau atasan itu atau kepala kantor atau kepala subdit itu juga bagus. Yang paling penting teman latihan ini bisa menjawab 2 hal nih setidaknya. Nggak perlu tahu misalnya mau
mau PhD atau master ekonomi nggak perlu tahu ekonomi, nggak usah. Tapi 2 hal aja nih. Pertama, kamu look genuine nggak? Kedua, mereka percaya nggak apa yang kamu bilang gitu. Terus selalu saya bilang begini, kalau teman-teman yang nanya masukan saya bilang begini, kalau kalian latihan wawancara itu bukan supaya bisa menjawab semua pertanyaan. Bukan berarti, ya itu bagus, saya suka kasih tahu, coba kasih random pertanyaan random dari teman wawancara kamu. Apa kayak misalnya tiba-tiba makanan apa yang kamu suka gitu. Itu penting karena nanti kita banyak kadang-kadang, apalagi LPDP ini kalau teman-teman suka baca Twitter, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Misalnya, bagaimana pikiran kalian, pendapat kalian tentang pernikahan sesama jenis gitu. Maksud saya sih nggak pernah dapat pertanyaan itu ya, tapi ya di angkatan PK saya ada aja yang dapat gitu. Atau misalnya, cewek ditanya kenapa nggak pakai hijab gitu. Hal-hal kayak gitu menurut saya itu cuma noise aja ya. Maksudnya tentu aja mungkin terlepas kita setuju atau tidak setuju pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, menurut saya karena saya percaya interview itu subjektif, ya kayak telur atau ayam duluan. Kalau menurut saya karena kita pingin lulus, kita nggak usah pikirin itu, yang penting kita pikirin gimana menjawabnya aja gitu ya. Jadi nggak usah tadi saya bilang tujuan latihan tuh bukan bisa menjawab semua pertanyaan, tapi supaya kelihatan genuine dan nggak terganggu ketika ada pertanyaan-pertanyaan aneh gitu, nggak panik gitu. Terus ya tadi latihannya metode yang sama, kalau nggak yakin coba aja keduanya. Jadi kalau misalnya estimasi kita atau kita tahu bakal online, latihannya online juga, walaupun mas pause, walaupun agak aneh ya lihat-lihatan laptop, tapi coba online karena beda banget. Ini saya kayak sekarang aja beda banget. Terus biasanya orang pewawancara atau psikolog tuh suka bilang, ini saya jahat ya, ini nggak ada orang psikolog kan, tidak ada jawaban yang benar salah gitu, bohong. jadi tentu aja ada jawaban yang benar dan salah, walaupun itu maksudnya benar dan salah menurut interviewernya. Jadi kita harus tahu apa yang dia inginkan. Nah ini mungkin udah bisa dibaca ya, kalau akademisi biasanya pengen tahu tujuan studi, kapasitas akademik kita, psikolog mengetahui kapasitas personal kita, BAIS pengen tahu pandangan ideologi kita. Jadi paling pertama penting pahamin tujuan studi, uni, major, supervisor, riset. Terus kalau kebetulan saya juga mengalami ini berhadapan sama doktor ekonomi lah pas di wawancara saya. Jadi pahami state of the art studi Anda, misalnya mau belajar ekonomi, mau belajar public policy, pahami state of the art, pahami jargon-jargon. Jadi kalau misalnya dibilang apa tapering atau taper tantrum apa, ya jangan gagap banget gitu, jawab sebisanya, jangan sotoy, tapi juga jangan hilang apa ya, konsentrasi gitu. Terus pahami kapasitas personal, kekuatan, kelemahan, tantangan. Khusus studi luar negeri, kita harus acknowledge tantangan selain studi ya. Saya mau cerita gini, kalau saya suka bilang begini, kalau kita kuliah ke luar negeri, sebenarnya menurut saya akademik itu cuma tantangan nomor 2 menurut saya, tanpa mengecilkan ini ya, kesulitan kuliahnya ya. Tapi kadang-kadang tantangan yang itu misalnya kita homesick, atau misalnya kita keluarga kebetulan nggak dibawa, anak lagi sakit, atau seperti itu, hal-hal seperti itu kita harus bisa acknowledge gitu, karena kita nggak bisa bersama mereka di waktu yang sama. Jadi meng-acknowledge itu akan membuka interviewer psikolog ini bahwa kita tahu gitu, bahwa kita akan menghadapi itu, dibanding sekedar kata-kata positif aja gitu. Terus memahami pentingnya landasan negara, NKRI, Pancasila, UUD 45. Kita semua bisa punya pandangan banyak tentang landasan negara ini gitu ya. Yang saya mau bilang, kalau saran saya jangan kelihatan membeo gitu. Misalnya NKRI itu final Pak, Pancasila final. Saya ditanya kayak gitu, jujur saya 2 kali ditanya kayak begitu di interview LO pas acara di World Bank di Bali. Terusnya interview ini saya dua-duanya pakai BAIS. Jawaban saya sih begini, ini nggak usah ditiru ya, tapi maksud saya gini, ditanya final atau enggak, relevan atau enggak, saya bilangnya
Ya Pancasila relevan Pak, tapi bukan berarti tidak bisa dipertanyakan, justru harus sering dipertanyakan dan dijawab ulang gitu dan dijelaskan ulang. Jadi give your take on it, maksudnya kalau Anda punya pendapat pribadi, supaya kelihatan genuine dan bukan membeo ya, bukan membawa pedal Pak, bagus, hebat, luar biasa gitu, ya itu takutnya nggak kelihatan genuine gitu, takutnya nggak kelihatan mungkin kamu punya pendapat sendiri, tapi be considerate juga, nggak mungkin orang bias bilang, wah menurut saya Pak, ini lebih baik kita kayak federal di Amerika, wah itu kayak ini kayaknya jangan lah ya kalau ini kita ngobrol ini aja di kantin aja kayak gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan umum, sebenarnya pertanyaan beasiswa itu banyak banget ya. Saya bisa nanti kalau misal teman-teman mau japri nanti saya bisa ada kasih buku pertanyaan scholarship lah banyak banget. Tapi menurut saya 5 pertanyaan ini yang paling penting ya. Tell me about yourself, biasanya itu pertama ya. Ceritakan tentang diri Anda gitu. Terus kenapa pilih studi ini, kenapa pilih major ini, kenapa pilih riset ini, ya pokoknya itulah tentang studi. Itu terusnya kemudian weakness and strength, kemudian kontribusi, kemudian ya karena orang Bais, NKRI, Pancasila, sesama jenis gitu kayak itulah, seks bebas apalah entah apalah ditanya mereka gitu kan. Jadi kalian siap-siap aja surprise gitu kalau misalnya tanya mereka. Pointer saya ya, paling pertama ini kebiasaan jelek kita sebagai orang Indonesia, suka lupa pertanyaannya. Yang pertama jawab pertanyaannya. Kalau kenapa berarti jawabnya karena gitu. Jangan jelasin saya dilahirkan Pak dari keluarga ini kalau ini quick terusnya kalau bagaimana jelasin langkah-langkahnya. Pertama Pak, kedua Pak, selanjutnya gitu. Kalau apa berarti di list dan elaborate gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia nggak begitu sulit lah, begitu juga bahasa Inggris ya kan. Tadi maksudnya saya bilang tadi kalau what jawabnya apa gitu. Kalau misalnya why jawabnya because gitu. Nah ini intuisi apa? Intuisi. Saya mau kasih tahu intuisinya ya, intuisi ke teman-teman. Kalau kita interviewer dan kita mewawancara 100 atau 200 orang, kira-kira kita ingat nggak sih siapa yang kita wawancara gitu? Saya jawab aja ya, saya bingung juga nih, saya jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Kalau ya most likely kita nggak inget kan, jadi saya tuh selalu bilang seperti ini, ketika selesai wawancara, kita tuh udah punya nilai, nggak mungkin nanti mereka berdebat, oh saya inget tuh yang nomor 234 itu kayaknya menarik, menurut saya nggak kayak gitu cara kerjanya. Begitu Anda selesai wawancara, udah dimasukin tuh nilai Anda, karena nggak mungkin lagi, bahkan mungkin apalagi pas zaman saya ya yang wawancaranya barbar gitu, nggak mungkin dia akan balik lagi, oh kayaknya tadi deh yang kedua orang itu menarik deh, kayaknya nggak kayak gitu. Biasanya dia punya jeda waktu sekitar 15 menit sebelum kandidat yang berikutnya datang. Disitulah mungkin mereka diskusi, tapi habis itu udah, nilai Anda udah final, habis itu tinggal di ranking aja. Makanya itu yang saya bilang pentingnya menjawab pertanyaannya. Jadi kalau kalian mau kasih bumbu-bumbu jawaban, itu di belakang aja. Tapi pertanyaannya kenapa, jawab karena. Bagaimana, jawab, oh begini, begini, begini. Mau kalian elaborasi, terserah. Tapi jawab pertanyaannya. Jangan lupa jawab pertanyaan. Jangan saya tinggal di Papua dulu Pak, jadi saya sangat, enggak. jangan terlalu drama. Oke. Terus ini simpel tapi kadang-kadang sangat berpengaruh. Pertama jangan terlambat, kedua jangan begadang, ketiga jangan lapar. Nah, buat saya ini penting. Keempat jangan salah kostum. Kita nggak tahu nih walaupun online ya kostumnya gimana. Terusnya kelima nih jangan belagu nih. Belagu nih saya gimana ya bilangnya? Karena saya banyak beberapa kali interview. Saya mau kasih garis aja antara ya gampangnya deh AAS sama LPDP itu beda banget. Kalau AAS tuh suka orang yang bragging themselves, bukan bragging ya apa ya Mbak? Gitu kalau kita menonjolkan prestasi kita explicitly. Tapi kalau LPDP ini biasanya suka kita
selain menonjolkan kita harus elaborate pihak-pihak lain. Misalnya kerjasama dengan pihak ini memungkinkan saya begini. Jadi kita jangan take all for ourselves gitu loh. Itu ya kurang lebih ya. Nanti silakan ditanyakan. Mudah-mudahan saya jelas. Terus saya jangan panik kalau ada pertanyaan aneh. Saya di PK saya kadang-kadang saya juga masa sih di Twitter itu ada pertanyaan itu, ternyata memang bener ada kayak gitu, kayak cewek masih muda dikit, cakep dikit ditanya kenapa belum nikah. Terus kenapa gitu. Aduh, tapi ya udahlah gitu kan. Kita kan pengen lulus ya. Nanti kita bicara ini sistem nanti aja lah. Tapi kita lulus dulu. Terusnya nah ini sikap mental penting nih. Jadi saya mau bilang gini, kalau misalnya memasuki semua beasiswa ya, itu menurut saya kita cuman sedikit di atas atau sedikit di bawah rata-rata aja. Jadi kalau misalnya kita lulus, berarti rata-rata kita di atas rata-rata yang daftar. Kalau kita tidak lulus, kita sedikit di atas rata-rata yang daftar. Jadi jangan terlalu berkecil hati, juga jangan terlalu sombong kalau udah dapat gitu. Biasa-biasa aja gitu. Jadi relax saja ketika memasuki. Karena tadi saya bilang, kita nggak mungkin dipertimbangkan ulang. Saking banyak yang daftar ini, kita nggak mungkin dipertimbangkan ulang. Nilainya sudah ada setelah kita selesai wawancara. Selesai 30 menit ini udah ada nilai Anda. Nanti tinggal di jembreng aja, udah dilihat siapa yang rata-rata, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Udah. Gitu aja. Terus tunjukin kartu as kalau ada kesempatan dan hubungannya. Jujur aja dulu, ini side story aja ya, saya juga agak mepet ikut beasiswanya karena istri saya kan mau master ya. Jadi saya berusaha lah biar berangkatnya bareng. Nah, itu kebetulan saya intinya karena udah sampai tahap wawancara, saya berusaha banget supaya lulus. Nah itu memang saya bawa tuh buku, misalnya saya punya beberapa lah milestone di pekerjaan saya, itu saya bawa memang. Saya bawa daftarnya, saya bawa misalnya ada buku, saya bikin buku sama Direktorat PKN, saya pernah ikut di tentang dana desa, saya juga bawa bukunya. Jadi intinya kalau ada plakat-plakat atau apa gitu yang bisa teman-teman bawa untuk meyakinkan, itu dibawa aja. Dan itu bukan hanya sebatas pekerjaan atau akademik ya. Dua hal itu penting, tapi kalau misalnya teman-teman juga punya proyek sosial, misalnya teman-teman tuh terlibat di apa gitu, misalnya saya nggak tahu deh, misalnya teman-teman punya proyek untuk bantuin mungkin yayasan anak autis atau apalah, itu biasanya teman-teman bisa menang kayak gitu, bisa jadi kartu as teman-teman. Terus ada juga komitmen itu misalnya teman-teman udah komunikasi dengan supervisor, udah dapat LOE, itu kan komitmen ya, artinya udah melakukan bahkan apa ya, sebenarnya kan nggak perlu dapat LOE, tapi teman-teman udah dapat LOE, itu kan komitmen teman-teman terhadap studi, itu tunjukin jika ada kesempatan ya. Sikap mental juga tadi saya bilang, orang LPDP ini khas orang timur ya, jadi tidak terlalu suka agak ini, jadi modest, maksudnya rendah hati tapi percaya diri. Oh, saya yakin saya bisa nih, misalnya bilang, ini saya yakin saya bisa.